Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Rukmiati Mardani, mahasiswa program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairul. Adik-adik, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi bakteri. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis struktur dan cara hidup bakteri serta perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 4.5 menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan berdasarkan hasil studi literatur dalam bentuk laporan tertulis. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi dan menjelaskan ciri dari struktur bakteri. 2. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk bakteri. Di sini kakak akan menjelaskan materi yaitu tentang bakteri. Adik-adik tahu nggak apa itu bakteri? Bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterium atau bakterion, artinya tongkat atau batang. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota, berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Walaupun pada perkembangan ilmu selanjutnya ada berbagai bentuk bakteri, selain batang hingga saat ini diketahui ada 3 bentuk bakteri. Yang pertama bulat, yang kedua bola, yang ketiga batang atau spiral. Ciri-ciri umum bakteri. Yang pertama, berukuran kecil atau mikro. Bakteri hanya memiliki diameter 0,1 sampai 5 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron sehingga disebut dengan mikroorganisme. Yang kedua, bakteri mampu didik dinding sel. Yang ketiga, bakteri hanya dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, bakteri ini bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel saja. Yang kelima, bakteri bersifat prokariotik dan tidak mempunyai membran inti. Yang keenam, bakteri bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Yang ketujuh, bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Yang kedelapan, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Kemudian, struktur bakteri. Untuk struktur bakteri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri. Yang kedua, struktur tambahan yang hanya dimiliki oleh bakteri tertentu saja. Untuk struktur umum bakteri dibagi menjadi 5. Yang pertama, dinding sel. Yang kedua, membran plasma. Yang ketiga, sitoplasma. Yang keempat, ribosom. Dan yang kelima, bahan inti. Kemudian untuk struktur tambahan dibagi menjadi 7. Yang pertama, flagella. Yang kedua, villi atau fibri. Yang ketiga, kapsul. Yang keempat, klorosom. Yang kelima, misosom. Yang keenam, hopologas. Yang ketujuh, endospora. Setiap bagian struktur sel bakteri memiliki fungsi atau peranan masing-masing, di antaranya yang pertama, dinding sel. Bakteri yang mempunyai dinding sel tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan peptidoglit dan polisakarida. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk sel bakteri. Selanjutnya, bakteri dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, bakteri gram positif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan sangat tebal. Yang kedua, bakteri gram negatif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan sangat tipis. Yang kedua, membran plasma ini tersusun atas 2. Yang pertama, fotopolipid
Yang kedua, protein. Fungsinya yang pertama sebagai tempat pembentuk lisosom, yang kedua sebagai alat transport elektron dan protein oksidasi makanan. Yang ketiga, alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma ini terletak di sebelah dalam membran plasma, mengandung yang pertama asam nukleat, yang kedua protein, yang ketiga karbohidrat, yang keempat lemak, yang kelima ion organik, yang keenam kromofora. Sitoplasma ini berfungsi tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Yang keempat, ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma mengandung RNA. Ribosom berfungsi yaitu tempat sintesis protein. Yang kelima, bahan inti. Materi DNA merupakan pusat pengendalian aktivitas sel. Baik, itulah video pembelajaran tentang bakteri. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.